Itu skripsi. Oke mawon. Halo, kok orang tos ya? Man, Sinyal loh. Tapi sinyal mungkin anu loh, sinyal jam lagi. Los ya, los mudah terus. Nggih. Ini sepeda di sini nggak nggih. Aku jalannya Pedok Mas engko Mas. apa nih? Nek nyusul apa pedok? Besar ning brak kae paling jalane ngebriya. Podo tapi kan ora Beda dino. Beda dino. Ibunya ngopi. anu jamu. Iki gambar Rasanya piye Mas? mantap. Ini kopi luwak ya seperti ini. Kopi luwak. Enggak main-main ini. Keren ya. Keren. Bisa kopi luwak di sini di tempatnya ini waduh tuh. Mau kan yang di Mas? Rono tau rene? Mas, atau mundur sini Mas, atau mundur sini Mas. Cukup gambar sih Mas.
Mas Mon. Oh ngalih anu riyen Masih berapa Putra. Ya sekitar 1 kilo. Tapi untuk sepeda perjalanan naik lah. Kok enggak kuat? Aku tak malah aku enggak mau. Nggih, tapi wong biasanya kuat goncengan. Kuat kan mau goncengan. Ora kuat medun ngono mawon. Nggih. Kok maju mawon. Terima kasih. Kae piye kae? Enak dulu mati yang gitu. Iya. Perjalanan Yang mudanya melape aku. muden malah apa Mas sih? Hah? Muden malah enggak apa-apa. Yos biasa nih Mas. Aku nih guys. Mau gak nih Sar? Eh? Mau tinggal nih Sar kono ya? Iya. Ya aku Panas mungkin. kancane kok. Ora urip gak di sater. Sediki ya anteng mawon. Berapa Mas sih? 1000 berapa? 1100, 1200. 1200-an ya? Tahun dari Sodo. Enak sampai sini. Jam 3. Bisa ya? Karena jog ini lah, ya. Nanti gue biasa nih yang mungkin. Kelas. Kita ngopi dulu. Oh iya. Nah, ini kan enggak terurus nanti. Biarkan Gitu ya. terbengal gitu. Ngobrol-ngobrol sih Oke, iya iki. Kok keringetan loh ya? Jalan lingkar ya. Tapi lumayan jauh. Tapi ntar kita akses lewat sana aja. Ini konsep Pulang ya? kita lihat kopi ya. Lihat kopi yang ada di
area Gedong. Ini kalau ini kayak gini sudah tua atau gimana Mas? Maksud yang mana nih? Kopinya? Ya karena gini, petani kita dulu ini misalkan kebakar di tahun 2000 atau 90-an lah. Kemudian petani itu menggarap. Nah di bawah, di samping dia menanam pohon tegakan ya pinus, kemudian Productius ini, dia bisa memanfaatkan untuk pertanian. Ya sayuran, kemudian untuk jam yang tanaman tahunan itu dia menanam kopi. Di sini kopi Arabica. Dilihat dari ketinggian, kualitas kopi sebenarnya luar biasa. Cuma karena tegakannya udah tinggi, produktivitasnya itu berkurang. Di samping itu juga di sini banyak wilayah-wilayah yang masih ada luwak. Kemungkinan yang udah matang, udah cherry itu dimakan oleh luwak. Dan itu salah satu kopi yang terbaik di dunia adalah luwak Arabica. Dan di sini kopi Arabica juga itu ya? Arabica, di sini Arabica di ketinggian 1200-an GPL. Tapi belum ada peremajaan untuk pohon kopinya ya sejauh ini? Mungkin kalau di sini karena tagakannya udah luar biasa, begitu udah luar biasa, kayaknya kalau untuk peremajaan itu tidak memungkinkan. Dilihat dari vegetasinya. Dia akan kalah dari ini ya? Iya. Pohon. Karena sebenarnya hanya tanaman hanya tanaman yang digunakan oleh petani untuk mensupport perhutani pada saat penanaman awal. Gitu ya. Karena berkewajibannya ya nanam pinus sama tegakan yang lain kalau Productius itu. Gitu. Ada insentif beli petani-petani kita bisa menggarap di wilayah perhutani. Mas, kalau kita untuk mencari namanya kopi luwak ini bebas aja gimana? Atau ada yang punya sebetulnya di sini? Kalau dibilang bebas, sebenarnya bebas. Karena tidak ada klaim tertentu. Kalau misalkan si A, si B, si C tidak. Cuma ada masyarakat kita yang masih memanen kopi yang ditanam itu. Siapapun bisa sebenarnya memanen. Cuma kadang-kadang ada wilayah tertentu yang masih diklaim untuk penggarap yang awalnya menggarap di sini. Kalau kopi luwak biasanya dibiarkan. Kenapa kita ambil kesimpulan dibiarkan? Karena banyak yang masih tumbuh liar. Kita bisa melihat, oh kopi ini bekas kopi luwak bisa karena dia satu gerombol gitu. Dia tumbuh bareng. Itu pasti bisa dipastikan ya. Kalau persentase ya 90% itu kopi luwak tumbuhnya. Alhamdulillah. Lur, sini lur. Nih, kopi luwak lur. Astagfirullahaladzim. Oke Mas. Kopi luwak. Luwak Arabica. Iya. Kalau nggak bisa kayak kan ada yang ternak kayak si ternak tuh. Jadi ini kopi luwak. Bisa dipastikan kopi luwak. Luar biasa. Luwak memilih kopi yang terbaik untuk dimakan. Kenapa berbeda? Fermentasi di perut luwak. Itu fermentasi yang terbaik. Taruh lagi. ini maksudnya mau kembali pulang ke rumah. Iya, kembali ke tempat. Oke, siap. Gosok. Bisa sampai ketinggalan. Sayang. Godong nggak apa-apa, sudah baik. Ada tidur aja. Oke. Berarti Bisa masih sama muda saya yang lainnya ya. Ini kita terakhir gigi. Kita pohon bambu biasa. Tapi nggak bisa dicari. Nggak bisa dicari. Ben turu. Hubungi ben luyur. Nah, ini ya wes selesai. Ini proses pulang. Ini tak. Cek.
Enggak maksudnya. Ya standar lah aku ini. Lestari alamku, lestari desaku, di sana ibuku mencari. Yang ada kulitnya. Ada kulitnya. Ini bedanya ada kulit. Monggo. Ya. Tapi sama-sama kopi kualitas. Cuma Perbedaan dia nggak fermentasi. Enggak tuh nih, variannya lokal ya. Biasanya Lokal, kalau ya, yang lokal. kita kemarin kita dapat Iya. itu Lebih besar lokal. Sama jari besar kopi. lokal Kalau Arabica. ini kopi Sabang. Pramungkah ngono kene aneh kok. Lah ini munggah sak karung sama anu. Jadi selain kopi luwak ini ada juga yang namanya kopi bajingseng itu seperti apa nih Mas? Iya. Yang kita Jadi temukan begini. ini. Di alam itu ada beberapa jenis hewan yang masih hidup di sini. Luwak, kemudian bajing. Nah, kopi itu sebagai bahan makanan juga untuk dalam untuk luwak dan bajing itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau misalnya kopi luwak itu terfermentasi karena dia masuk sampai ke lambung atau ke perut luwak. Tapi kalau bajing itu biasanya hanya disisil dan dia hanya diambil kulitnya aja. Itu perbedaannya antara Arabica luwak dan bajingseng kalau kami menamakan karena dia dimakan oleh bajing. Itu secara prinsipnya. Tapi intinya bahwa kopi di sini kebanyakan adalah varian Arabica karena kita melihat ketinggian dan Arabica saat ini merupakan kopi favorit untuk teman-teman yang biasanya minum di kafe dimanapun atau di dunia. Intinya seperti itu. Mas, artinya kalau bajing ini kopinya adalah yang dibilang adalah pasti kopi terbaik gitu ya? Ya, Benar-benar. sama. Jadi kopi yang dimakan oleh bajing karena sebagai bahan makanan juga itu adalah kopi yang terbaik. Yang tadi saya sampaikan ada perbedaan antara bajingseng atau yang dimakan oleh bajing dan kopi luwak. Kalau luwak terfermentasi karena masuk lambung luwak, kalau bajing hanya disil dan dia dilepeh kembali atau dimutahkan kembali oleh bajing itu sendiri. Lama biasanya lu bajing. Si luwak mawon. Iya, jadi kalau yang lemah kan beda kopi terbaik. Kopi terbaik di Ya. kaki Gunung Lawu. Ya, ini tetap meskipun bajing, tapi dia tetap kopi yang terbaik. Iya, iya. Gitu. Nah, ini bisa luwak juga nih Mas. Nah itu Bisa luwak juga nih sebenarnya. mungkin ketimpa Mas. Biasanya dia kan ngumpul. Kalau bajing itu biasanya dia tercecer. Nah itu kan mungkin sudah tertutup daun itu tadi kan? Iya. Kayaknya sing isor luwak sing dhuwur bajing ki mau gitu ya. Loh ya kan? Itu kan ada kotorannya itu Mas. Tapi sebenarnya kita nggak mau nyampur karena menjaga kualitas juga. Iya. Jadi kita setiap kita temukan tuh ada dokumentasinya. Banyak foto-foto kita yang kopi luwak. Ini berbeda. Iya, iya. Ini yang luwak. luwak Ini ya. kan luwak. Ini yang bajing. Ini yang bajing ya. Udah agak kecampur tadi kayaknya ya. Tapi makanya kita nggak berani untuk ini. Tetap ntar kita. Tapi jadi gini. Jadi prinsip kami kelompok pecinta alam kemudian Karang Taruna Tunas Widi itu morality kami yang terpanggil bahwa adanya luwak dan binatang yang hidup di alam itu merupakan indikasi bahwa lingkungan kita lestari. Itu kewajiban kami. Kewajiban kami untuk menjaga secara morality ya. Terpanggil bahwa anak cucu kita itu berhak untuk menikmati alam yang lestari. Itu prinsip dasar kami. Selain mengambil keuntungan itu ya. Betul. Jadi luwak biar tetap liar dan kita mengambil keuntungan yang tidak merusak oleh alam. Clear di situ intinya. Sederhana. Wah, sama bani gue lah.
Enggak. Masih pirang-pirang tapi ngkuel. Iya maksudnya. Ya, jenenge bajing. Bajing lewat apa? mecer-mecer. Kan gini Mas, kebiasaan kami tetap terus kita. Iya nggak apa-apa, kualitas kok. Iya. Lanjut lagi. Heeh. Kita biarkan tujuan kita ke atas, kita langsung ke atas aja. Kalau ke atas itu apa Mas dia? Kopi luar biasa, lebih besar pokoknya. Luar biasa. Artinya potensinya besar ya? Iya. Oke lanjut. Dengan harapan tail luar lebih banyak. Hei. Santai mawon. Nah, ini kondisi luar kalian ini. Oh gitu ya? Ya. Tapi untuk KPH-nya laut selatan semua. Yo. Laut selatan dan utara, tengah nggak ada. KPA nih tengah. Laut DS ya? Iya. Apa nama brand kita? Ini anu ya pasti kan? Ya ini campur dua lah, campur dua. Ini luwak tok ini daging. Ini gumbul toh, ini mau lebih banyak. Oke, gelas ngeser mau. Iya. Kembali. Jadi sepanjang jalan ini banyak sekali kopi-kopi luwak yang kita temukan. Bahkan ini di tengah jalan pun ada yang namanya kopi luwak. Wih, gila, keren banget. Keren banget Gunung Lawu ini. Gila. Kopi 400.000 sepanjang jalan. Itu ya. Apa nih Bu? Terbayarkan kita sampai langsung dapat luwak, hanya satu pun kita udah bangga. Tapi kalau kita datang itu nggak ada, itu rasa capek nggak terbayarkan. Dan ini tadi sudah berapa lokasi Mas? Berapa titik nih tadi? Ada sekitar 4 titik. Lebih banyak nih. Ya kurang lebih. Ini bajing banyak. Bajing. Mas ini ternyata ada juga bibit gitu ya? Ya ini luar biasa. Ini kan apa? Bisa kita jadikan Bibit sumber atau? bibit ya, sumber bibit untuk kita tanam dan kita kembangkan di wilayah yang potensi menghasilkan kopi Arabica. Intinya kita menjaga ketinggian di atas 900 meter di atas permukaan laut. Artinya ini kopi yang dimakan luwak kemudian tumbuh lagi gitu? Bisa kemungkinan luwak juga bisa bajing. Kalau tadi yang saya sampaikan, luwak itu biasanya gerombol. Karena dia kan kalau misalnya kita temukan pasti akan jadi satu sini. Dia ketahuan ini, oh ini tanaman apa, tumbuh dari biji kopi luwak atau dari bajing. Biasanya kalau ini bajing karena dia menyebar. Gitu. Dan itu bibit terbaik? Iya, bisa kita jadi seperti itu. Karena dia Saya dari... tarik kesimpulan karena yang dipanen juga kopi terbaik. Sebenarnya jenis kopinya sama ya. Sama Arabica semua. Dan kena proses bajing luwak lah baru Iya, kualitasnya. iya. Karena Ini sama ya. Ini Mas Ngarwi Trans TV itu. Hei. Iya. yang banyak bajing. Dua. Kenapa Mas? Cirinya apa Mas? Nggak ono gitu. Cirinya luwak itu nggak ada kulit kopinya biasanya. Enggak, maksudnya kalau itu ada biasanya dia tempatnya di tempat yang agak Yang kering paling atau apa gitu. banyak itu di bawah pohon kopinya biasanya. Oh, di pohon kopinya ya. Artinya biasanya sambil makan dia berak juga di situ. Biasanya ya. Oh, betingnya ini yo. Ini merunduk-merunduk gitu Mas. Jalannya memang cukup ekstrim guys. Di seberang ini banyak sekali jurang. Artinya kita berada di pinggir jurang. Jalan-jalannya biasanya memang di pinggir jurang kayak gini guys. Ini kemiringan berapa masih Mas? Kemiringan berapa ini? Kemiringan ini sekitar 60? 60. Nah, yang atas nanti ada hampir 70. Iya. Mungkin 70 deh. 70 lebih, mungkin ya hampir 90. Kata sebenarnya.
Cuaca mulai berkabut guys. Dan ini contohnya kan cukup ekstrim. Kemiringan bisa 60 sampai 70 derajat. Cukup ekstrim medannya. Iya, karena tekan di. Gua sama kita kita. Sekarang gak HP ra gelem. Bajing seperti ini bajing. Ya. Coba. Oh itu ya. Oh, dia tersebar gitu ya. Iya, tersebar. Kalau kepul ada kulitnya. Luwak juga ada yang menyebar. Oh ini seperti ini bajing, kalau yang ngepul seperti ini. Iya. Ini, Oh, iya. kulitnya ada seperti ini. Oh dia tetap ya. Nah, ini banyak. Oh sini banyak banget ya. Nah, kulitnya ada. Gila. Ini boleh tak bajing tak kan biane. Ayo. Luar biasa bajing. Wah, bajing bajing. Oh gitu ya. Karena dia nggak ada bisi kulitnya. Iya. Saya bajingnya mangan karo nongkrong nih. Keren ya. Ini bajing iso wete ya. Ini gini man. Cilik luwake. Neng luwak cilik teleke iki mbiki nang pernah oleh. Nek sing taine akeh kuwi luwake gede-gede. Sini masih belum terjamah. Lumayan memanfaatkan mas ya. Iya, tuh. Ya, mas. Kan udah berakhir pemanfaatannya. Udah kembali lagi berhutani. Fungsi sebagai resapan untuk menjaga mata air. Makanya Ampun itu. kelihatan di sini itu berarti kosong. Hanya Oh cangkang. gitu. Oh iya. Karena bagaimana masih ada kulitnya itu yo. Iya, kulitnya. Sepatu nih lo. Iya toh. Ini kena sepatu kok. Luwak. Dari Dinas Kehutanan Cabang Madiun. Aku orang ngumpulnya tadi, ini tiba-tiba ada seperti ini. Juga di sini. Mas Arabica ya? Iya, Bajing itu yang bajing. ya ini yang bajing, ada kulitnya. Sepanjang jalan ada kopi luwak, gila. Ini kalau kata Atuk Dalang jalan bertuah. Luar biasa nih. Ya. Jalan bertuah. Kopi termahal dan terbaik di dunia. Hanya ada di Ini foto nih. Foto. Iya. 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 Dokumen sama CDK. Mas ini artinya di jalan aja ada, terus di mungkin ada di Makanya kalau kawasan. kita mencari itu mata tidak boleh meleng. Tapi Artinya di tempat yang lebih dalam lagi lebih banyak atau gimana? tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan luwak itu kan tadi kan ada dia buang kotoran kan sekitar 5 kali, yang 4 kali di area di sekitar pohon, dan yang 1 kali pada saat dia mau pulang. Berarti ini baru harusnya ada 4 ini karena ini di bawah pohon. Ya tergantung dari kelebatan buah. Kita Kalau evakuasi. buahnya sangat lebat bisa 4 kali di sini, tapi kalau buahnya. Artinya kalau dengan lihat pohon kayak gini, bisa berapa kali dia? Kalau iya 1 kali kalau seperti ini. Gitu. Artinya nanti dia pindah pohon lagi atau gimana mas? Ya bisa pindah pohon lagi, di sana bisa berak lagi. Soalnya 2 jam setengah. 2 jam setengah dia masih berak? Dalam perut luwak itu sekitar 2 jam setengah keluar lagi.
Dia Setiap kemudian jam setengah, dia makan lagi. makan terus. Luas jam 1 malam dia makan terus sampai pagi. Artinya dia di lokasi kayak ini bisa berak 1 kali, di perjalanan pulang 1 kali gitu. Iya. 4 kali. Bisa 4 kali, sampai 4 kalau kali. banyak. Kalau buahnya lebat bisa 4 kali. Jadi di sini ada tainya, di situ ada tainya, di situ juga ada tainya gitu. Ada kotoran. Tai luwak. Enggak selain nelek ngono ya nek teleke sing Ada sing campurane patlo gak tego. Kayaknya dari tadi nggak berhenti kita mau ngikutin Dia bersih karena kena hujan. kopi luwak. Keren banget Gunung Lawu. Kopi luwak Arabica. Mas Koco setiap saat WA terus kapan cari luwak gitu. Ayo. Masuk apa dia ini? Karena Ini dia- kopong ini. Oh, kopong nggak ada isinya ya. Cangkang. Ini bajingnya nih. Bajing di sini ada Oh, ini kulit. bajing juga ya. Itu yang bisa salah satu yang kita bedakan. Ada kulitnya. Ada kulitnya. Tapi sama-sama kopi. Kopi. Ini sama berkualitas ya guys. Cuman ini dimakan oleh tupai atau bajing. Keren banget ya. Ini kan luwak ya gulu-gulu ini lah gelem toh. Makanya matanya konsen ya. Kita nyusur lagi Pegunungan Gunung Lawu bagian timur. Sekitar tanjakan ekstrim setelah ini langsung kebun kopi. Oh gitu. Oh ini ini dari kita selama jalan tadi dapat kopi luwak itu belum tempat Belum lokasi tujuan gitu kita, ya. Belum lokasi yang kita tuju. Udah bayangin guys. Ojo jane. Mas naiki apa namanya mas? Tanjakan apa ini namanya? Tanjakan Toyo. Oh mas? Kurang tahu. Belum ini. Ya intinya ini salah satu apa? Banyu-banyu. Ya. Salah satu. Ada sumber air juga di sana ya. Banyu-banyu. Ini tanya bisa berapa derajat ini mas? Ketinggian, Hampir miringan? 90 ini. Tapi belum sih ya 80-an. 80-an ya. Oh lebih ekstrim lagi. Sampai 80. Berapa Tapi meter ini sana mas? 100 meteran kira-kira. 100 meteran ya. Awas. Iya guys. Luar biasa. Tidak ada. Kameramen kita kesulitan naik guys. Karena ekstrim guys. Kabutnya hilang. Gimana Mas Rano? Ekstrim gak jalannya? Mantap. Itu nanya mantap ini. Olahraga. Nampas mulai ngos-ngosan. Iya, iya. Tingkat. Ini kopi boleh. Aduh, kopi ini luar biasa. Ini lagi itu. Ini kan mas, pemantauan mas. Kenapa mas? Itu Arabica apa? Arabica. Godongnya itu tuh sebelah nih kopi lipan. Oke. Kata guys. Keren. Kata-kata hari ini Ini harus kita jaga. pantang menyerah. Morality kita jangan sampai luntur ya kawan-kawan. Untuk keberhasilan Ya. penuh tantangan. Jadi pakai ini, pakai hati. Luar biasa. Sampai rumah ini ya. Rumah sisi. Pantang menyerah walaupun dikucilkan tetap wes. Ya, Mas. Iya. Tak foto dulu. Oh, siap. Mantap. Oh. Foto nih saya. Iya, iya. Iklan dia. Sik. Panen kopi dia. Padahal nggak pernah tanam kopi dia. Tapi untuk menemukan ini guys, ini perjuangannya waduh luar biasa. Muncak lah, muncak tipis-tipisan. Mantap. Mantap kan? Keren.
Ini ya sekitaran 2002. Setelah kebakaran, tegaan ini ditanam, terus mungkin setelah ada kopi, tapi setelah ini ditinggalkan. Setelah ini besar, pinus ini besar, ditinggalkan. Gitu. Mungkin merasa kurang dari hasil kopi itu sangat kurang, akhirnya ditinggalkan. Dan ini potensi yang cukup besar Ini ternyata. cukup besar, makanya kita teman-teman dari Karang Taruna dan KPA Laut Tengah ini berusaha bersama-sama petani untuk mengupdate komunitasnya biar kopinya luar biasa dari hari-hari. Ini jenisnya Arabica. Arabica lokal tapi. Lokal ya. Lokal. Tapi di sini cukup subur ya. Sangat subur. Meskipun bukan puncaknya untuk berbuah gitu ya. Iya. Kalau puncaknya mungkin berapa tahun yang lalu? Ini apitan 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu. Desember ya. Desember. Artinya 1,5 tahun ada 2 kali panen atau? 2 kali panen. Oh, yang paling besar atau paling banyak biasanya bulan berapa? Desember. Artinya Agustus sampai Desember. Agustus sampai Desember. Ini apitan. Ini kan langsung kalau berbeda, kalau Arabica itu setelah dipetik dia langsung berbunga. oh gitu. Iya, berbeda dengan Robusta. Robusta itu tunggu waktu untuk berbunga. Artinya setelah dimakan luwak atau apa gitu dia iya, langsung dia langsung berbunga. berbunga. Perbedaan Robusta dan Arabica. Ntar kita ada di dekat rumah tuh yang merah banget Robusta. Kalau Robusta. pengen melihat perbandingannya. Gitu ya. Dekat ntar Dan rumah. ini bisa dibilang kopi organik ya. Bisa dibilang Bisa. gitu, organik. Karena memang tumbuhnya di gunung. Betul. Kemudian dimakan luwak. Ini the best kopi ya. Ya, organik luwak malah. Ntar tambahin. Kayaknya aku. Maaf, tangan. Nih. Kopi Liberica Gunung Lawu. Luar biasa. Aroma dan rasa spesialis nangka. Liberica Ndalisodo dari Gunung Lawu. Mantap. Mantap, luar biasa. Sebentar nih Mas, aku gurung. Coba aku gambar istirahat. Ora keplong Mas, kancane bagi. Liberica Ndalisodo dari lereng Lawu. Dukung nggih, kok dereng Do you want? Kelihatan warna utuh. Guys, ini kopi Liberica. Liberica ya? Ya betul. Kopi Liberica itu kayak Excelsa sih kalau yang Satu- sempat satu kita jenis. liputan Satu gitu ya. rumpun bener, deket Nah ini, penampakan seperti ini guys. Liberica sama. Ini ternyata di sini juga ada gitu dan banyak banget gitu ya. Kita minum kopinya dulu. Ini untuk bukan mania kopi sih. Buat penyuka kopi sekelas saya yang pemula ini saya saranin banget. Tapi yang pasti mau kopi ini mahal. 1 kilo berapa Mas? 1 kilo untuk yang grinder Liberica, ya, yang bubuk itu kita jual 250.000. 250.000 1 kilo. 1 kilo bubuk. Meski masih di bawah kopi luwak Mas ya. Betul. Kopi luwak. Tapi rasanya buat pemula ini lebih soft gitu nah, dan enak banget sih. Nah, karena baunya udah bau nangka, kemudian rasanya juga nggak terlalu pahit gitu, nggak apa bahasa Jawa nyetak gitu ya. Tapi buat pemula memang asik banget ini. Kopi Gunung Lawu keren banget. Foto-foto. kanan apa kiri ya? Enggak apa-apa. Tak kayak kiri apa apa Mas? Mm-mm. Wah, santai gini. Lanjut. Kita tunggu di tanjakan Emen. Monggo Mas Arno. Siap. Ini kopi Liberica Ndalisodo dari Lanjut. lereng Lawu. Kita Rasakan tunggu di dan kata-kata tanjakan hari ini. Emen. Oh, siap. Mantap, guys. Kata-katanya apa Mas? Ini kopi Liberica. Cocok sekali, apalagi ngopinya tidak hanya di bawah, di atas ketinggian 1200 mPdL. Suasana menunjang Hampir 300. dekat kebun kopi sambil mencari kopi luwak. Mantap. Lupa sama pacar Mas? Pacar nggak lupa. Kopi, tapi mantap. Buahnya kalah. Ketinggian seperti ini kita namanya Robusta. Nah Robusta itu bijinya lebih besar tapi ya Mas? Kecil dia. Oh lebih kecil ya? Kecil. Oh itu berarti lebih besar lagi di atas tuh? Apa ampun anu? Oh iya. Dari sosok kata
Karena tadi diambil mata airnya ada di atas, Pak. Oh, gitu. Ini ada pipa nih. Niki ta. Jalur iki. Putih wi. Oh. Nggung. Mata ini luwak Mas Wi. Ini nek usia wis piro Mas? Usia itu hampir 2 tahun. Ini nek dibiarkan juga nggak maksimal tumbuh ya. Enggak maksimal. Jadi lebih baik untuk ini ya, Nanti untuk bibit ya. Karena kita adalah bibit lahan yang mau kita tanam. Mas kocok katanya bermantel semangat nih. Ayo enggak. Lah kan juga gambarmu loh kan. Gila. Luar biasa. 85. Gue mesakne kula mau. Jane Robi pengen tumut. Sik Mas. Lokasi ini. Iya betul Mas Robi ketinggalan. Nggih. Tuhan. Saya bisa ngomong. Kita menuju ke kebun bibit kopi terbaik. Ya Mas. Nggih, leres. Dapat tinggal gini loh. Itu lali gue. Liyane angkat tangan terus. Masih nanjak lagi guys. Gila. Gila. Nah, pandai. Alhamdulillah. Di sini berkabut coy. Tapi di sinilah adanya kopi terbaik di kaki Gunung Lawu. Dan kopi-kopi ini rencananya akan dikembangbiakkan oleh teman-teman yang ada di Sukawidi untuk dijadikan bibit pengembangan kopi Arabica untuk dijadikan komoditas kopi. Keren banget. Nah ini salah satu kopi luwak yang ditemukan di dataran kaki Gunung Lawu nih ya. Ini kan kurang lebih 1300 mdpl. Untuk ciri-cirinya biasanya dia berada di tempat yang agak bersih gitu. Dia luwaknya untuk mengeluarkan kopi-kopi ini memilih tempat yang bersih dan agak tinggi dibanding tempat lainnya, biasanya seperti itu. Ini menjadi tempat terbaik tumbuhnya kopi karena unsur haranya masih tinggi banget.
Ini salah satu kopi yang terbaik yang tumbuh di kaki Gunung Lawu ini. Banyak masuk itu. Boleh Mas. Bajing. Banyak itu ya. Dan pasti tempatnya tempat terbaik untuk ini ya, untuk makan dia ya. Iya. Kalau ini kayak ini nanti akan dicabuti untuk ini atau gimana Mas? Ini Ini yang buat bibit kita. Hmm. Ini buat bibit, nah, kita coba tanam di apa? Biar tidak tidak terlalu lebat dan biar efektif dan juga buahnya. Ini selain untuk pengembangbiakan, untuk dikembangkan lagi, juga untuk biar maksimal untuk tumbuhnya gitu ya kopi ini, Betul. tumbuhan ini. Tapi bagaimanapun juga kalau produktivitas yang jelas dari tahun ke tahun masih menurun. Karena tegakan tadi juganya memang tidak dirawat sama sekali. Jadi Arabica di sini Arabica liar. Kalau sampai katakan ya inilah kopi Arabica organik. Mas, ini sejak kapan teman-teman di ini tahu ini harta karun yang tersembunyi ya gitu bukan? Sebenarnya ini apa? Bahan peninggalannya. Dulu ditanam yang tadi saya sampaikan bahwa di sini dulu terbakar. Kemudian ada kewajiban dari Perum Berhutani untuk mereboisasi kembali dan mereka melibatkan masyarakat. Mungkin LMDH atau KTH dengan sistem yaitu di samping dia menanam tegakan sebagai bahan utama, kemudian dibumbu sayur, di tanaman sayur dan dilanjutkan dengan tanaman tahunan yang berupa kopi. Jadi ada sharing atau insentif yang diberikan dari petani ya, pengharap kemudian menghasilkan dari pertanian itu sendiri. Perjalanan waktu akhirnya pohonnya sudah tinggi. Waktu dari tahun 2000-an sampai sekarang dan akhirnya jadi apa? Hutan kopi liar. Liar yang tidak dipelihara. Kalau harapan kita ini sebagai apa? Kopi organik yang mudah-mudahan bisa dikenal dan bisa kita kembangkan baik di masyarakat, kemudian kita perkenalkan bahwa lereng Lawu juga punya potensi yang luar biasa yang harus kita garap bersama-sama. Kalau teman-teman menemukan ini sejak kapan? Kalau ini tahun 2001 ya. Ceritanya gimana? 2001 kita ikut dengan teman-teman dari Tapak yang mengelola sumber di mana di atas. Salah namanya Sukonilo. Di sana ada sumber, benar-benar sumber. Kemudian kita berkenalan dengan teman-teman dari Tapak yang dari masyarakat itu sendiri, kemudian kita melihat ini potensi. Kemudian kita tiap tahun ikut, kalau bahasa sini itu ya kearifan lokal dahuan. Jadi kita berdoa di sana, berterima kasih bahwa alam masih memberikan kita mata air dan itu kita jaga. Kita lewat ya ini potensi. Di samping potensi untuk buah kopinya juga potensi untuk menghasilkan bibit terbaik. Tapi kalau terkait kopi luwaknya ini gimana ceritanya bisa menemukan? Kalau kopi luwak karena kita dari browsing kemudian kenal bahwa motivasi kami ingin mengenalkan komunitas kopi dari lereng Lawu, kemudian kita juga punya produk dan luwak itu sebagai unggulan. Jadi sama dari tahun 2000-an kita mulai berproses untuk mengenalkan kopi kita, baik yang kopi yang biasa, yang berkualitas dan kopi spesial grade yaitu kopi luwak. Nah, nemunya yang luwak itu tadi gimana? Ceritanya di sini, di sini akhirnya mau tahu bahwa di sini ternyata gudangannya kopi luwak gitu. Awalnya area kami sebenarnya di Sukowidi. Banyak juga di sana karena kopinya itu tidak diopeni atau lupa mungkin masyarakat kita dan berbuah yang ceri-ceri seperti ini itu sebagai makan luwak. Kemudian kita menemukan itu ya kayak tadi di pinggir jalan, ini potensi dari tahun 2001 juga. Akhirnya melirik ke sini, ternyata ada juga. Di sini ada, ya udah kita kembangkan sayap kita. Bukan apa ya, bukan pengen menguasai bukan, tapi kita coba ambil sebelum dia tumbuh kita sajikan sebagai kopi luwak. Artinya nemunya kemarin memang dikonsep atau nggak sengaja? Nggak sengaja sebenarnya. Di sana ada kopi luwak dari petani kan, nggak sengaja. Kemudian coba kita terjun ke lapangan, jadi luar biasa. Tahun kemarin kita sudah dapat sekitar 5 kiloan untuk yang masih kita temui dari lapangan ya. Kalau OC-nya atau green bean-nya itu kita paling 3,5 sampai 4 kilo. Artinya nggak paling banyak tahun berapa? Paling banyak di tahun 2022.
Itu berapa? Itu paling banyak, sekitar 5 kiloan. 5 kiloan ya. Paling banyak. Dan ini memang potensi untuk mengembangkan kopi yang lain. Potensi untuk kita kembangkan dengan catatan luwak liar masih kita jaga sebagai indikasi kelestarian lingkungan kita. Tapi untuk kesini lumayan berat juga. Ya baru kali ini sebenarnya kita coba ini, kita lihat, mudah-mudahan ini karena apitan juga nggak maksimal, nggak optimal buahnya, tapi tetap kita pantau. Mudah-mudahan teman-teman tapak juga bisa mengeksplor sini bersama-sama. Artinya melihat sini langsung, ayo kita jaga kelestarian alam gitu ya. Karena alam sebenarnya memberikan kita lebih. Betul. Pada saat kita memproteksi alam, alam juga akan memproteksi kita. Sederhananya gitu. Salam melestari, Mas. Salam lestari. Naik Mas. Boleh. Kenapa nggak tadi di pohon aja atau nggak kita cari kopi Buka dan lain-lain, karena disitulah original kita, bahwa kita kembali ke alam. Luwak biarin hidup di alam, kita tidak ganggu, tapi dia memproses kopi luwak kita, kopi arabica kita dengan fermentasi lewat lambung mereka. Biarkan mereka lestari ke pohon dan laut, biarin pohon ini berbuah lebat, kemudian ceri. Ya. Bagus. Memanfaatkan alam. 1, 2, 3. Mas, ngobrol sih dong, Mas. Mas, kalau ini dicabutin buat apa nih, Mas? Ini buat bibit. Ini Kopi. jenis kopinya kopi apa, Mas? Ini kopi arabica, cuman arabicanya jenis apa kurang paham. Soalnya arabica itu jenisnya lumayan banyak. Artinya bisa tumbuh di sini tuh seperti apa? Dia Dulunya itu ini digarap sama penduduk. nggak, kalau ini bibitnya ini artinya dia jatuh ini atau? jatuh di bekas makanan luwak atau mungkin hewan-hewan seperti bajing. Akhirnya tumbuh seperti itu ya? Liar seperti ini. Dan ini kalau tidak ditanam di tempat lain nggak bisa tumbuh maksimal atau gimana? Nggak bisa tumbuh maksimal. Nah, kita akhirnya mengembangkan gitu ya? Mengembangkan saja. Memanfaatkan tumbuhan liar, istilahnya tanaman liar lah. Kopi-kopi yang Untuk diupayakan lagi gitu ya di desa Sukowiti ya? dimanfaatkan lagi. 1, 2, 3. Kan dicabut tuh bisa urip tuh, Mas? Apa nggak baiknya dia sama tanahnya kayak gitu? Sebenarnya tanahnya bagus, cuman kan Wah, luar biasa ya bibitnya. ratusan pohon. Gratis lagi ya? Kalau beli lumayan ya. Oh, iya. 15 kayaknya. Satu pohon ya? Pohon. Ada yang pesen juga katanya. Teman kan di rumah itu ada yang Iya, iya. 15.000. Iya. Pak, dengan adanya warga yang mencari kopi luwak di wilayah perhutani ini sebenarnya gimana Pak kalau dari secara aturan di sini? Secara aturan memang sekarang ini ada permen itu memang untuk menjaga kelestarian yang ada di kawasan itu memang harus masyarakat setempat harus dilibatkan karena pemerintah pun tidak mampu untuk secara menjaga kelestarian hutan ini secara mandiri, harus melibatkan stakeholder yang ada, lembaga-lembaga desa yang setempat yang ada, yang sangat peduli untuk menjaga kelestarian hutan khususnya di wilayah kawasan. Memang ini saya melihat menganalisa potensi wilayah yang paling cocok adalah kopi. Nah, di sini untuk dikembangkan ini melibatkan ini semua warga masyarakat dengan pengembangan kopi yang sangat cocok di wilayah ini secara otomatis meningkatkan kesejahteraan warga
setempat. Kemudian dengan adanya potensi kopi ini nantinya akan timbul menumbuh kembangkan ekonomi kreatif yang ada di wilayah setempat. Artinya tidak ada larangan Pak yang untuk mengambil kopi di lereng hutan milik kawasan perhutani ini Pak? Tidak, ini malah harus dilibatkan. Justru harus mengadakan kerjasama dengan desa setempat, lembaga desa setempat, seperti itu. Skema yang baru seperti itu. Justru ini kedepannya bukan hanya tanam kopi aja. Kalau yang cocok, tapi selama sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk tanaman sayur-sayuran itu jauh dari konservasi. Makanya yang cocok, sangat cocok di wilayah ini pengembangan tanam kopi Arabica seperti itu. Bapak nama Pak? Nama saya Karnoto, penyuluh kehutanan dari cabang dinas kehutanan wilayah Madiun. Madiun ya? Iya. Nggak tambah toh. Yang ini dulu diupayakan tahun 2000 berapa Pak ini? Yang kopi yang ini sisa-sisanya nih Pak? Ini kopi ini kalau saya akan penyuluh baru ya. Skema untuk saya mendampingi di dalam kawasan ini sekitar tahun 2019 mungkin. 2019. Iya. Pengembangan dulu ini didampingi oleh LMDH setempat. Dengan peraturan yang baru, mulai sekarang Dinas Kehutanan ikut melibat mendampingi kegiatan kelompok yang ada di kawasan ini, kelompok pengelola lahan di dalam kawasan. Nah ini salah satunya teman-teman dari Sukawidi yang mereka mengembangkan, mengeksplor juga tanaman kopi di sini. Ini memang nggak terpelihara atau gimana ini Pak? Ya sebetulnya ini dipelihara karena masyarakat itu belum mengetahui proses pasca panennya. Mungkin mengutamakan kegiatan biasa, mungkin pengembangan tanaman sayuran yang ada di bawah. Mungkin dengan melibatkan kelompok tani pencintaan alam ini, nanti pengelolaannya dengan perkembangan teknologi, mungkin nanti saya yakin punya daya saing lebih tinggi. Pasca panennya, pengolahannya, ini sudah dikenalkan oleh kelompok pecinta alam Laut Tengah ini dengan nama ikonnya Kendali Sodo kopi. Itu ya sudah booming, sudah diketahui masyarakat banyak pada umumnya di kawasan. Kalau ini namanya kawasan apa, peta apa gitu? Ini peta Lawu Selatan. Lewat Lawu Selatan. Iya, KPH Ini Lawu Selatan. Tanaman kopi di sini ada berapa hektar gitu Pak? Yang saat ini yang kayak gini nih. Kalau perkiraan menurut data itu ada 20 hektar. Yang kayak gini 20 hektar ya? Iya, 20 hektar. Gitu ya. Tapi yang kan menyebar Mas. Menyebar. Tapi secara akumulasi idenya jarak tanam diakumulasikan sekitar 20 hektar. Cuman apa namanya? Sporadis lah ya. Iya, Enggak iya. cuman ngumpul satu titik berapa gitu. Iya, betul. Nanti dengan perkembangan ini hasilnya menjanjikan, nanti warga masyarakat dibantu dengan hadirnya kelompok tani pencinta alam ini mengangkat angka harga jual. Nantinya masyarakat akan beralih ikut berpartisipasi menjaga hutan ini dengan budidaya tanaman kopi. Untuk kedepannya rencana seperti itu. Sip. Ini bukan merusak, tapi ini kita menyebarkan biar tumbuh optimal. Ini sebagai bibit kita, ladang bibit kita semua. Karena kalau dibiarkan juga nggak tumbuh maksimal ya. Itu maksimal malah Bergerumbuk ya berkumpul tok, enggak wah. Ini sebenarnya apa ya bang bibit Mas? Bisa jadikan bang bibit. Ini kalau kita beli mungkin nggak beli 15.000 satu batang. Kalau tingginya segini loh. Wah, malah Di rumah Cuman- juga buat pembibitan ini. ya, di rumah Cuman karena ini medannya nggak semudah yang kita bayangin gitu ya. bukan merusak. Kopi ini kopi nih. Oh iya no, let's go kok. Ya sih. Ayo toh. Betul sih masih. Biar jauh beli ya. Dari transfer. Oh, transisi. Nggih. Ini dikabari Mas. Tertarik. Kita ada berat pertigaan. Nggih. Kalau ngetan sekitar 100 meter sing arah Madiun. Oh. Nanti enten. Nah proyek untuk pengembangan sendiri di Sukawidi seperti apa nih Mas? Ya, kita punya progres bahwa karena kita melihat ketinggian kami di wilayah kami itu sekitar 900 di atas permukaan laut dan lebih dari itu, makanya kita kembangkan kopi Arabica. Jadi kita sudah menyiapkan lahan sekitar 3 hektaran untuk kita tanam ini.
itu di lahan pertanian, dan mudah-mudahan itu bisa kita jadikan penyangga untuk kawasan wisata Kendeli Sodo. Jadi pada saat memang kita kembangkan Kendeli Sodo sebagai objek wisata tujuan khusus, religi atau apapun itu, sejarah, tapi kita punya penyangga yang bisa dinikmati oleh teman-teman wisatawan untuk melihat tanaman kopi kita yang jenisnya adalah jenis Arabica. Dan kita berharap bahwa dari kita punya tanaman, pasca panen dan produk itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dari hulu sampai hilir dan bisa dinikmati oleh customer kita. Dan mudah-mudahan juga ke depan kita bisa membuat camping ground kopi, camping ground sejarah yang bisa kita jadikan rujukan tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata yang mempunyai keunggulan khusus. Yang jelas itu, mohon supportnya dari teman-teman media, dari teman-teman yang punya sejalan dengan kami bahwa lingkungan sebagai tujuan kita utama, kelestarian dan lain-lain. Yuk kita kembali ke alam, memproteksi alam sama juga memproteksi kita. Mas, benang merahnya ada kopi. Ya. Nah, yang mau dikembangkan di Sukawidi apa ini, Mas? Ya. Jadi di Sukawidi, karena salah satunya adalah ada titik sejarah, pengen kita kembangkan kawasan wisata Kendeli Sodo yang disupport dengan produk-produk lokal yang mempunyai keunggulan khusus itu, terutama kopi. Di samping kopi kita juga, kita sebagai indikasi lingkungan lestari, ekosistem konservasi dengan adanya lebah madu. Lebah madu juga liar, sama dengan luwak. Jadi kita biarkan. Harapan kita pada saat kita mampu mendampingi masyarakat, mensosialisasikan bahwa penggunaan pestisida itu bisa dikurangi. Itu dalam tataran untuk global warming dan lain-lain. Jadi kami berharap bahwa generasi muda juga tidak hanya berpikir lokal, tapi juga berpikir regional bahkan internasional dengan melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Gayanya ngoten, Mas. Ini kalau yang dilakukan teman-teman di Sukawidi itu selain menemukan ya kayak kopi luwak, ini sudah juga ada pengembangan lebah madu tadi. Betul. Kemudian apalagi masih dilakukan Ya. teman-teman? Karena kita Maggot berharap generasi muda juga sebagai pilar. Di samping kita ada lebah madu yang kembali ke alam, tapi kita juga mencoba untuk mendampingi masalah untuk pengolahan limbah rumah tangga itu di hulu sampai hilirnya juga. Dengan adanya bank sampah dan lain-lain. Di samping kita juga berpikiran bahwa pada saat kita bergabung dengan KPA, bergabung dengan pecinta alam, itu tidak monoton di 17-an, tapi kita terus berkreasi, terus memberikan inspirasi ke masyarakat bahwa kita lah generasi muda yang mampu untuk mendampingi mereka dan kita mewariskan sesuatu yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Prinsipnya kami menanam dan harapan tanaman itu bisa berbuah dan bisa dimakan oleh siapapun dan makhluk apapun. Ini Dewi informasi ini Ekstrim. Kemiringan 70-80 derajat. Apa gak ngesot ini? Kemiringan itu. Dekem dadak loh. Sepatu dari gripe yo. Biasa, guys. Tuh rumput tak semudah naiknya ternyata ya. Karena ekstrim banget medannya. Keren. Kabut mulai turun. Padahal ini baru jam 12 nih. Seperti inilah kondisi kalau kita berada di lereng Gunung Lawu, sekitar berapa? 1.300 Ya, mdpl. Masih nemu juga. Luar biasa. Kembali pun masih nemu kopi luwak. Keren banget ya. Ini Mas.
Karena ini juga jalan pertanian. Jadi kopi Tugu Luwak itu di sini sampai diinjek-injek motor kayak gini. Karena masyarakat nggak tahu bahwa ini merupakan kopi termahal di dunia. Masyarakat belum tahu dan ini diambil oleh teman-teman ya. Tabrakan. Masuk kawasan ya, Pak. Bisa masuk sih. Eneng gitu ya, Pak. Eneng. Eneng tapi bukan kurang gini. Eneng. Eneng ora oke. Loh sampean masuk anu Mas? Dereng. Wah ilah. Piye to Mas iki Mas? Oh. Wih, keren banyak betul Mas. Iya. Ini bisa 2 gram ya? Lebih. Bisa. Kayak kali 10 gram, 15, 10 gram. 10 gram ya? Iya. Banyak. Ini banyak banget ya. Ya ada nih, ini. Wih, ini banyak banget. Ini kopi luwak bertebaran di kaki Gunung Lawu ini coy. Luwak ini. Pungut sih Mas. Ada lagi Mas ya? Gila enggak berhentinya sih. Nah ini. Dia beraknya di tempat. Ini milih tempat dia. Ya, yang enak. Gak ada yang bersih. Biasanya agak tinggi kayak gitu. Ini siji. Oke Mas, gila. Rezekinya. Kalau 10 gram itu bisa jadi berapa gram Mas? 1 gram Anu, per 10? 08. 08. Iya, 1 kilo jadi 800 gram. Oh berarti 800 08. kalau disangrai. Itu berapa Mas kalau 800 gram? Ya 08. Duitnya berapa? Duitnya Nggak, sudah jadi kopi. 50.000. 50.000. Nggak sama 1 gram ya? 40.000. 40.000. Ini kopi di kaki Gunung Lawu masih subur banget guys, meskipun produktivitasnya mulai menurun karena usia dan juga ini dulunya adalah tanaman tumpang sari gitu ya. Waktu perhutani melakukan penghijauan, jadi masyarakat juga diperbolehkan menanam kopi. Nah saat ini pohon-pohon yang ditanam itu sudah tinggi, jadi kopi yang ditanam itu produktivitasnya sudah mulai menurun karena dia terhalang oleh pohon-pohon sekarang. Sebagian kopi yang dipanen warga, sayangnya sebagian sudah ditebangin kayak gini. Ini sudah cukup tinggi kopinya. Mas Toyo, niki napa niki? Pedus, oh nggih. Kathah, Bu. Pedusnya kathah. Lagi mboten kathah kok. Nggih. Oh nggih. Nek rambanane napa ngeten iki, Bu? Aku dong Andreas ngeten iki. Ngeten iki nggih. Nggih.